Anak Abah mendadak bingung, sakit gigi dan tidak bisa bicara apa-apa dikarenakan PKS bergabung dengan PSI alias Kaisang Putra Jokowi yang selalu dihina-hina sebagai ya pohon cermin dan belimbing sayur. Aduh, kasih mandong. Nih andai kata ya, andai kata. Ya Bancoki. enggak? Pohon cermek kan udah datang tuh ke PKS ya. Kalau dia mau diduetin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ikhlas ya. Yang penting nanti ada poros baru, ya enggak? PDIP, PKB, Nasdem, Anies Andika atau Anies Edi Prasetyo. Gampang cuy. Kita liatin aja, ya enggak? Lo bisa belayar, kita juga bisa belayar, ya enggak? Pokoknya tenang-tenang baik dah. Urusan kayak begini biar petinggi yang ngurus, ya enggak? Kita liatin aja cara mainnya. Oke, siap-siap kita gas nanti, ya. Sekarang kita intip aja dulu kayak orang masang lotre. Nah ini yang selalu mereka katakan, terserah rakyat yang milih. Bro, dengerin bro, bukan masalah rakyat yang memilih, tapi diawali dengan sesuatu yang merubah undang-undang. Pikir nggak sih? Aduh, susah deh gue ngomong. Kalau memang sudah sesuai dengan undang-undang, usianya sudah mencukupi, kita mah nggak masalah bro. Nggak apa-apa, silahkan aja. Ini MK lolosin kakaknya, MA lolosin adiknya. Undang-undang yang dirubah itu masalahnya bro. Mikir nggak sih ente? Susah ngomongnya sama orang-orang seperti ini, selalu aja ya. Biar rakyat yang milih, kita juga tahu ini negara demokrasi, biar rakyat yang milih. Tapi kan semuanya itu ada aturannya sebelum nyapres atau nyalek. Ada aturannya, jangan dirubah-rubah. Itu yang membuat kita juga. Paham nggak lo? Ngerti nggak sih? Gue mah kalau ngomong sama orang-orang seperti ini. Yang penting buatku. Beli rendang di dalam rantang, berangkat saat matahari siang. Selamat datang untuk Bro Kaisang. Pergi ke kali, mencuci kemeja. Pakailah sabun sehingga berbusa. PKS dan PSI hari ini duduk satu meja. Diskusi bersama persoalan bangsa. Minta satu lagi. Ketemu mantan saat rekreasi. Hatinya senang ke bawah mimpi. Mesti PKS ini partai oposisi, enak diajak ngobrol sambil minum kopi. Ayo kita angkat foto. Foto aja foto. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Itu jenis-jenis ikan. Cakep. Ternyata ada yang kepanasan. Nah, Kaisang PKS bersatu. PKS dan PSI akan berkolaborasi dalam hal-hal kepemudaan, di olahraga. Ternyata ada yang hangat guys. PKS dan PSI. Itu bapak-bapak yang di belakang pakai kacamata kenapa mengkerut mulu pak? Kemarin kan jelek-jelekin tuh. Itu dinasti. Ini sama saja kita. Pantesan manyun gitu. Mengkerut gitu. Kenapa nggak senyum sih? Ya kita tahu sendirilah PKS kemarin berseberangan dengan Kaisang. Apalagi yang menyangkut namanya dinasti Jokowi. Anti banget. Ya mungkin sekarang sudah berbeda antara before and after gitu ya. Before-nya waktu pilpres kemarin cak perang gitu kan. Adu argumen sana sini saling menjatuhkan, ya itu sudah biasa dalam perpolitikan. Ya afternya ya kita bergabung lah gitu. Ya untuk para pendukungnya atau simpatisan dari PKS ya terimalah. Ini politik. Jadi Anda jangan sakit hati ya. Betul. Mungkin sekarang lagi ada yang kepanasan, ya sabar saja. Tenangkan diri Anda, minum teh sebentar, dan lanjut lagi menyimak berita-berita baru tentang para partai-partai politik yang kemarin mungkin berseberangan dengan pemenang Pilpres.
dan sekarang bergabung ataupun setidaknya bertukar pikiran, terus juga ya sedikit-sedikit lah gitu ya. Ya, terima kasih. Semoga tidak panas ya, karena Indonesia sekarang agak panas-panasnya gitu. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi panas walaupun masih hujan ya. Karena PKS dengan Kaisang bersatu, anak abah sakit gigi mendadak begitu ya Mas Bro ya. Aduh. Betul, gue setuju banget ya apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mendorong Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung kadernya sendiri di Pilgub Jakarta 2024. Kaisang mengatakan PKS sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya 18 kursi. Saya rasa Pak Presiden PKS ini mestinya jadi gubernur. Gue sih setuju banget ya apa yang dikatakan oleh Kaisang. Emang udah seharusnya PKS ini mengusung dan mendukung kadernya sendiri. Kan PKS itu suaranya tinggi ya di Jakarta ya. Bayangin aja 18 kursi. Emang udah saatnya dan cocok banget kalau Presiden PKS ini maju nih cawagup besok nih. Di mana-mana emang udah paling bener majuin kadernya sendiri ketimbang majuin orang di luar partai. Kalau majuin kader sendiri kan udah jelas gitu loh, mereka udah berjuang keras, udah berbakti sama partai, lagian nggak ada untungnya juga gitu loh, abis-abisan ngedukung orang di luar dari partai kita yang ternyata ujung-ujungnya cuma jadi angin ribut gitu. Padahal udah jelas gitu loh, angin itu nggak ada KTP-nya, itu doang udah kelebihan, yang nggak ada lain, nggak ada bukan. Betul, gue setuju. Ya itulah Ajeng Kiut yang mengatakan setuju dengan usulan daripada usulan PSI agar Presiden PKS menjadi gubernur, jangan terus mengusung Anies Baswedan. PSI dan PKS bersama. Gua teringat ada satu kalimat mengatakan bahwa politik itu bukan tentang hitam dan putih. Mungkin kata ini cocok menggambarkan situasi sekarang. Situasi di mana adanya pertemuan antara Presiden PKS Ahmad Saiku dan Kaisang. Pertemuan simbolis ini menyepakati adanya koalisi PKS dan PSI di beberapa pilkada. Padahal pemilih mereka di akar rumput ibaratkan air dan minyak yang susah untuk disatukan. Tapi beginilah fakta yang terjadi, mulai dari Nasdem, PKB, dan terakhir PKS. Benar kata para tetua, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Dalam politik tidak ada kawan ataupun lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi begitu. Ya iyalah, kalau nggak ada kepentingan buat apa? Manusia di dunia juga punya kepentingan, bro, punya niat begitu ya. Pandangan menarik hari ini di mana Ketua Umum PSI Kaisang terpantau berkunjung ke kantor PKS dan bertemu dengan para petingginya. PSI bilang kalau Kaisang hadir untuk memenuhi undangan dari PKS. Agendanya silaturahmi sekaligus juga membicarakan potensi kolaborasi ke depannya. PKS dan PSI berkolaborasi? Cukup menarik karena selama ini kita tahu bahwa PKS dan PSI itu ibarat minyak dan air yang tidak mungkin bersatu. Tapi yang namanya politik dinamis. Jika benar PKS berkolaborasi dengan PSI, saya rasa PKS telah mengorbankan kredibilitas mereka sebagai partai yang selama ini dikenal sebagai partai oposisi pemerintah, dan akan membuat PKS tidak bedanya dengan partai-partai lainnya yang akhirnya merapat pada kekuasaan demi jabatan. Jika benar PKS berkolaborasi dengan PSI di pilkada manapun ataupun di pilpres nantinya, apakah kalian, khususnya kalian para pendukung PKS, masih akan tetap mencoblos ataupun mendukung PKS? Coba komentar. Pada bingung orang-orang yang dukung anak abah, pendukung Anies atau anak abah pada bingung ya, pada sakit gigi dan darahnya rendah begitu ya. Turun ya, tensi darahnya rendah gitu ya. Anak abah pada kemana ya anak abah ya? Ya. Ini kemarin nih kalau Nasdem udah rame nih. Tapi begitulah ya. Gue sih cuman bisa ya ketawa-ketawa sendiri aja gitu loh. Ya yang militannya PKS, ayo dong kasih komentar. Setujukah Anda, menerimkah Anda? Ya enggak? Soalnya kemarin waktu Nasdem rame banget, sampai gue dihujat.
Iya. Coba sekarang, ayo keluar dong, komentar. Ayo, gue pengen tahu komentar. Hah? Gimana komentar Anda? Ayo silakan. Nanti gue baca komentarnya kok. Ya. Oke. Salam, slebel. Bahkan Mas Kaisang sendiri kan muncul nih tiba-tiba, yang kemudian sekarang dia muter tuh mana yang bisa menerima dia atau kans menangnya tinggi lah. Jadi dia di Depok nampaknya kalah, di Sleman belum tentu juga, kemudian di Jakarta sulit mengalahkan Anies Baswedan. Makanya dia kemarin mengatakan bahwa udahlah, saya paling realistis itu adalah dengan Anies Baswedan, tapi akhirnya dia bilang beda kan. Nah sekarang ada Jawa Tengah, sebelumnya sempat juga Surabaya. Jadi ini kayak diputer-puter aja nih Mas Kaisang nih. Tes. Ya, tes ombak, mencari mana yang kira-kira bisa terima dia. Nah, sekarang pertanyaannya kan, kalau Mas Kaisang ini muncul, apakah ada cawe-cawe Jokowi? Ya jelas ada dong. Di pilkada ini. Jokowi menangani pendaftarannya. Tunggu dulu. Pencoblosannya Pak Prabowo. Jadi dua hal itu gimana? Tunggu dulu Mas Hensat. Berarti kalau saya lihat ini apa yang disampaikan Mas Hensat, berarti terjadi lagi ya apa yang terjadi di Pilpres kemarin. Di Pilpres. Kemarin ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran dengan mengobrak-abrik MK, ini kan juga seperti begitu ya. Sudah diobrak-abrik MA, akhirnya meloloskan batas Kaisang. Batas usia kan, tadinya kan nggak bisa sebenarnya. Betul. Jadi berarti ini terulang lagi ya peristiwa Pilpres dengan di Pilkada nanti ya. Jadi ya terulang, jadi dalam arti cawe-cawe kan udah cawe-cawe, dan menurut saya kubunya Mas Kaisang atau kubu Pak Jokowi tidak perlu membantah itu, karena ini persepsi publik ya. Jadi kalau persepsi publik ya memang sudah terjadi seperti itu. Jadi artinya publik mempersepsikan ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam pencalonan Kaisang. Jadi dalam pilkada. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi persepsi publik ya memang begini gitu. Jadi namanya demokrasi sama lah. Jadi artinya ada pendapat yang merasa ada cawe-cawe, kemudian ada juga pendapat yang merasa tidak cawe-cawe. Nggak apa-apa, jadi dua-duanya sah dalam demokrasi. Jadi tapi faktanya ada cawe-cawe ya? Ya, itu kan faktanya demikian adanya, MA mengubah itu. Jadi maksud saya Bang, persepsi publik ini kan repot sekali dibantah gitu ya. Saya pikir nggak usah dibantah juga, apalagi kalau yang membantah adalah pejabat negara. Nggak usah dipakai buat bantah-bantah uang negara ini gitu. Nah, kayak misalnya Mas Gibran sudah menang. Apakah kemudian ada cawe-cawe? Ya persepsi publik mengatakan demikian. Kemudian apakah benar Mas Gibran didukung oleh banyak sekali anak muda? Saya tidak yakin itu. Karena kemenangan seorang Gibran kemarin ya karena Pak Prabowo ditambah bantuan dari Pak Jokowi gitu. Jadi kemenangan pasangan Pak Prabowo Gibran itu sebenarnya karena elektabilitas Pak Prabowo memang ya? Iya, Pak Prabowo bukan dan Gibran bantu Pak Jokowi. Iya, bukan. Ya kalau dia kemudian ada sumbangsi ya sumbangsi berapa persen gitu. Sama seperti misalnya sekarang terjadi oleh Mas Kaisang kan, ada salah satu lembaga survei mengatakan elektabilitas Mas Kaisang bila simulasi 6 orang itu di atas 20%. Tapi di top of mind enggak gitu. Jadi memang rakyat Jawa Tengah, ini surveinya survei Jawa Tengah, itu nggak tahu tuh Mas Kaisang maju apa enggak. Jadi pada saat ditanya siapa yang akan dipilih sebagai gubernur, top of mind, pertanyaan terbuka nggak ada nama Kaisang. Tapi pada saat dimasukkan nama Kaisang, baru kemudian dipilih. Nah itu apakah Kaisang? Bukanlah, itu Jokowi kan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menanggapi PKS yang mengklaim Presiden Joko Widodo menyodorkan namanya di Pilgub Jakarta. Kaisang mengatakan jika Jokowi tidak pernah menawarkan namanya kepada partai-partai. Kaisang menyatakan Sekjen PKS tidak bicara sesuai fakta. Jokowi tidak pernah menawarkan namanya ke partai-partai. Kaisang mengatakan silahkan dicek ke partai mana ia pernah ditawarkan Jokowi. Kaisang menambahkan cara-cara yang dilakukan oleh Sekjen PKS ini tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik. Kaisang mengatakan kewenangan untuk mengusung calon ada pada Ketua Umum Partai. Menurutnya, pernyataan Sekjen PKS ini
ingin menutup pintu koalisi antara PKS dengan PSI. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya.